Apakah di Indonesia ada kawah meteor? Jadi saya teringat salah satu pertanyaan dari warga bumi, pertanyaan yang cukup lama sebenarnya, yang menanyakan apakah di Indonesia itu ada kawah meteor. Mengingat Indonesia adalah negara tropis yang tentu saja struktur-struktur yang terbentuk terutama dari tabrakan antara permukaan bumi dengan benda asing dari luar angkasa itu sangat mudah hilang karena proses pelapukan, proses erosi, dan longsor yang berpotensi untuk menghilangkan jejak-jejak tersebut. Yang pertama, kawah atau struktur yang terbentuk akibat tabrakan antara permukaan bumi dengan benda luar angkasa seperti asteroid itu biasa disebut sebagai impact crater atau kawah tumbukan. Nah, impact crater sendiri tidak hanya ditemukan di bumi, tetapi juga di planet-planet lain seperti di Mars, termasuk juga di bulan yang merupakan satelit bumi. Di bumi sendiri saat ini setidaknya terdapat 194 impact crater yang telah teridentifikasi, mulai yang usianya miliaran tahun yang lalu seperti di Vredefort, Afrika Selatan, yang berusia lebih dari 2 miliar tahun yang lalu, sampai yang berusia beberapa ratus tahun yang lalu, yaitu kawah Wabar di Arab Saudi yang baru terbentuk sekitar tahun 1800-an. Dan tentunya salah satu kawah meteor yang paling fenomenal di bumi adalah kawah meteor Chicxulub yang berada di sekitar Teluk Meksiko yang terbentuk sekitar 64 juta tahun yang lalu atau di akhir zaman Kapur ketika sebuah asteroid raksasa masuk dan menghantam permukaan bumi. Dan tentunya peristiwa tersebut juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kepunahan dinosaurus. Salah satu kawah meteor yang sampai saat ini masih terlihat sangat jelas detil-detil morfologinya itu adalah kawah meteor yang berada di Arizona, Amerika Serikat. Itu sangat terlihat jelas sampai saat ini bentuk dari morfologi kawahnya karena usianya relatif muda, baru sekitar 50.000 tahun yang lalu. Dan di sana juga menjadi salah satu tempat terbaik di bumi yang menyimpan meteorit atau batu meteor. Dari peta ini kita bisa melihat persebaran impact crater atau kawah hasil tabrakan meteor dengan permukaan bumi. Kalau kita perhatikan, mayoritas atau bahkan mungkin hampir keseluruhan kawah meteor yang ditemukan di bumi semuanya berada di lintang tengah sampai lintang atas atau di wilayah subtropis sampai wilayah dingin. Sangat jarang sekali kawah meteor di wilayah tropis atau di dekat wilayah khatulistiwa atau ekuator. Hanya ada beberapa impact crater yang ditemukan di wilayah tropis. Salah satunya adalah kawah Bosum Twi di Ghana yang terbentuk sekitar 1 juta tahun yang lalu. Kemudian ada juga 2 atau 3 kawah meteor yang ditemukan di Brazil yang usianya bervariasi. Ada yang lebih dari 300 juta tahun yang lalu, ada yang sekitar 66-100 juta tahun yang lalu, ada juga yang sekitar 250-an juta tahun yang lalu. Jadi apakah sebenarnya meteor itu memang tidak bisa masuk ke wilayah khatulistiwa atau dekat ekuator atau wilayah tropis? Atau bumi memiliki sistem fisika tertentu yang menyebabkan asteroid di luar angkasa tidak bisa masuk atau bahkan jatuh di dekat wilayah ekuator? Jadi sebenarnya di bumi tidak ada sebuah sistem alam yang melindungi wilayah ekuator atau di wilayah tropis dekat khatulistiwa dari jatuhan meteor. Asteroid bisa masuk ke atmosfer, masuk ke permukaan bumi dan bisa jatuh di mana saja, termasuk juga di wilayah tropis seperti Indonesia. Buktinya beberapa tahun yang lalu, waktu awal-awal Covid sekitar tahun 2020, ada sebuah meteor yang jatuh menimpa rumah seseorang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, di mana sebuah meteorit sebesar 2,2 kg menimpa rumah Joshua Huta Galung, yang pada akhirnya sekitar 1,8 kg dari meteorit tersebut dijual kepada seorang kolektor dari Amerika Serikat dengan harga sekitar 200 juta. Walaupun ada yang mengatakan bahwa harga sebenarnya dari batu meteor tersebut bisa mencapai 20 miliar atau berapa puluh miliar lah. Tapi tidak tahu kebenarannya. Jadi sudah jelas bahwa meteor bisa jatuh di mana saja, termasuk di wilayah tropis dekat khatulistiwa, termasuk juga di Indonesia. Memang impact crater atau kawah meteor
yang sampai saat ini sudah teridentifikasi, mayoritas itu berada di wilayah yang cenderung memiliki curah hujan yang lebih rendah, atau bahkan kering, atau bahkan memiliki iklim gurun. Karena ya di tempat tersebut proses-proses yang bisa menghilangkan jejak-jejak kawah meteor seperti pelapukan, seperti erosi, seperti longsor itu lebih minim. Jadi sudah benar tadi pernyataannya warga bumi yang bertanya bahwa problem di negara tropis termasuk Indonesia itu adalah proses-proses yang menghilangkan jejak seperti erosi, longsor, pelapukan yang sangat intens sehingga jejak-jejaknya itu bisa hilang. Jadi apakah sudah fix bahwa di Indonesia itu tidak ada kawah meteor? Ada kemungkinan bahwa di Indonesia itu ada sebuah struktur yang diduga terbentuk dari hantaman meteor yang masuk ke permukaan bumi. Dan ini adalah hasil riset, bukan konspirasi. Jadi ada sebuah riset yang diterbitkan di International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology pada tahun 2018 silam, yang ditulis oleh orang dari UNPAD atau Universitas Padjadjaran dan orang dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang menjelaskan bahwa ada kemungkinan struktur yang berada di Ciletuh, Jawa Barat merupakan sebuah impact crater atau kawah meteor. Jadi di bagian timur Sukabumi, Jawa Barat, ada sebuah struktur depresi atau cekungan berbentuk setengah lingkaran yang dikenal sebagai Ciletuh Amphitheater. Disebut sebagai amphitheater itu karena morfologinya itu mirip amphitheater atau tempat pertunjukan yang ada di zaman Yunani kuno, seperti ini. Perlu digarisbawahi bahwa Ciletuh adalah salah satu dari 3 tempat di Pulau Jawa selain Bayat di Klaten dan juga Karangsambung di Kebumen yang menyingkap tabrakan antara lempeng benua mikro atau teran antara lempeng Southwest Borneo dan juga lempeng East Java atau lempeng Jawa Timur yang terjadi di akhir periode Kretasius atau akhir zaman Kapur, yang dalam perkembangannya nanti akan menjadi Pulau Jawa. Maka dari itu, wilayah Ciletuh saat ini juga dinobatkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark karena keunikan geologinya. Kembali lagi soal morfologi cekungan di Ciletuh. Teori yang paling umum yang digunakan untuk menjelaskan terbentuknya cekungan atau amphitheater di Ciletuh adalah karena adanya proses tektonik yang menyebabkan gravitational collapse. Jadi di akhir kala Miosen sampai Pleistosen atau sekitar 8-5 juta tahun yang lalu, terjadi perubahan proses tektonik di Pulau Jawa yang menyebabkan sebagian formasi Jampang runtuh ke arah barat, kemudian tererosi dan meninggalkan tebing tinggi yang menyerupai amphitheater. Hanya saja bentuk cekungan yang semi sirkular atau agak membulat itu tadi, itu tetap menjadi sesuatu yang agak janggal menurut riset ini. Karena pada umumnya bentukan yang semacam ini normalnya hanya terbentuk karena 2 proses. Yang pertama itu karena proses vulkanisme atau gunung api, atau yang kedua karena tabrakan dengan benda luar angkasa atau meteor. Kalau dari proses gunung api, misalnya kaldera, itu sudah pasti bukan, karena di bagian dalam cekungan tersebut bukan tersusun dari batuan vulkanik atau dari produk erupsi gunung api, melainkan tersusun dari batuan sedimen seperti batu pasir kuarsa, konglomerat, batu lempung, serpih, dan selit, yang dikenal sebagai formasi Ciletuh. Ada sih beberapa batuan ultra basa yang berasal dari lantai samudra atau gunung api bawah laut, tapi itu ya kecil sekali atau minor, jadi tidak bisa digunakan untuk menyatakan itu dari proses vulkanisme. Terus di dalam cekungan tersebut juga terdapat perbukitan-perbukitan yang memiliki orientasi arah sirkular dan berlapis. Nah, struktur-struktur tersebut sangat umum dijumpai pada kawah-kawah meteor yang ditemukan di seluruh dunia. Salah satunya yang di Vredefort di Afrika Selatan. Nah, evidence lain atau petunjuk lain yang menjadi penguat bahwa cekungan di Ciletuh itu berasal dari tabrakan meteor itu adalah ditemukannya Setroid Cone atau sebuah batu yang bentuknya itu kayak segitiga gini, runcing, kayak gini gambarnya.
Nah, shuttlecone ini ditemukan di sekitar barat laut dari tebing atau amphitheater di Ciletuh. Nah, menurut artikel di Earth and Planetary Science di Elsevier, itu mengatakan bahwa shuttlecone itu bisa terbentuk ketika permukaan bumi mendapat tekanan sekitar 2-6 gigapascal. Walaupun di beberapa tempat juga ditemukan shuttlecone terbentuk pada tekanan yang lebih besar, yaitu lebih dari 25 gigapascal. Nah, teori yang paling umum yang menjelaskan kenapa shuttlecone ini bisa terbentuk itu karena bumi mendapatkan tekanan atau hantaman dari meteor. Karena banyak tempat di permukaan bumi, baik di Amerika, di Afrika, di Australia maupun di Eropa, yang dimana itu terdapat kawah-kawah meteor, itu ditemukan struktur yang disebut sebagai shuttlecone ini. Jadi shuttlecone ini bisa menjadi indikasi bahwa di sana ada tekanan atau ledakan yang dihasilkan oleh tabrakan permukaan bumi dengan meteor. Nah, sayangnya shuttlecone ini itu masih menjadi satu-satunya petunjuk yang menjadi penguat bahwa di Ciletuh pernah terjadi hantaman meteor. Belum ada batuan-batuan lain yang bisa menguatkan bahwa bener loh, di Ciletuh itu pernah terjadi hantaman meteor. Misalkan seperti meteorit itu belum ditemukan, ataupun tektit yang juga belum ditemukan. Tektit itu sendiri itu semacam mirip kayak obsidian atau kaca vulkanik, itu yang terbentuk ketika permukaan bumi itu meledak terus terlempar, dan itu membentuk batuan yang mirip kayak kaca, jadi mirip-mirip obsidian. Tapi dia itu bukan terbentuk dari proses vulkanik, tetapi dari hantaman permukaan bumi yang terkena meteor. Walaupun sebenarnya di Indonesia sendiri itu banyak ditemukan tektit, baik di Sumatera, Kalimantan, Jawa, di Samudra Hindia, sampai di Australia, itu banyak ditemukan tektit. Tapi sayangnya tektit-tektit yang sudah ditemukan itu semua usianya itu hampir sama. Dan banyak peneliti yang sudah meneliti bahwa tektit-tektit tersebut yang disebut sebagai Australasia tektit itu berasal dari tabrakan antara meteor dengan permukaan bumi yang terjadi di wilayah Indochina, bukan di wilayah Indonesia. Jadi ya memang yang menjadi penghalang utama di wilayah tropis untuk membuktikan bahwa wilayah tersebut pernah dihantam meteor yang berukuran cukup besar, itu memang adalah faktor iklim. Karena dari iklim tersebut menyebabkan curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi itu nanti menyebabkan tingkat pelapukan batuan itu sangat tinggi, menyebabkan erosi sangat tinggi, menyebabkan longsor sangat tinggi, dan proses-proses denudasional yang menghilangkan morfologi asli, sehingga struktur-struktur seperti kawah meteor, impact crater, dan juga batuan-batuan yang mungkin menjadi petunjuk bahwa wilayah tersebut pernah dihantam meteor itu mudah hilang. Belum lagi wilayah tropis tentu saja sangat identik dengan hutan yang lebat, hutan hujan tropis, yang tentu saja sangat menyulitkan untuk mencari petunjuk-petunjuk seperti shuttlecone, seperti meteoritnya ataupun tektit yang pernah jatuh atau terbentuk di wilayah tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa riset yang tadi itu masih bersifat hipotesis atau masih riset awal yang belum bisa membuktikan secara detail atau secara meyakinkan bahwa amphitheater atau cekungan di Ciletuh itu berasal dari hantaman permukaan bumi dengan meteor. Tapi riset tersebut juga bisa menjadi tonggak awal untuk riset-riset selanjutnya untuk membuktikan apakah memang benar di Ciletuh dulu pernah dihantam oleh sebuah meteor. Jadi menurut kalian, apakah perlu para ahli melakukan riset-riset yang lebih lanjut untuk membuktikan bahwa Ciletuh itu terbentuk dari proses geologis biasa, atau memang ada faktor lain, yaitu faktor hantaman meteor? Coba tulis di kolom komentar.